Kita sendiri sudah melakukan banyak hal setelah COP26. Kita sudah menyusun dan meluncurkan Volunetzing 2030 kan, atau Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menyelenggarakan pertemuan atau rapat tingkat menteri dengan menteri-menteri yang terkait dengan NDC untuk meningkatkan ambisi dari NDC kita. Jadi itu merupakan bagian dari persiapan kita agar nanti komitmen mitigasi bisa kita pastikan itu bisa dilaksanakan. Dan kita juga ingin datang untuk membawa contoh bahwa Indonesia sudah melakukan upaya-upaya persiapan-persiapan yang matang. Ini informasi baru juga nih Pak, alhamdulillah untuk siklus ke-8 GEF, Global Environmental Facilities, Indonesia akan mendapat alokasi yang terbesar dibanding negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Sobat Hijau. Nationally Determined Contribution atau NDC adalah komitmen Indonesia untuk melaksanakan persetujuan Paris Agreement menuju pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim dalam rangka membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Komitmen mitigasi pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 41% dengan dukungan internasional dan 29% dengan upaya sendiri. Sedangkan komitmen adaptasi pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, dan ketahanan ekosistem dan lanskap. Peran aktif pemangku kepentingan, stakeholders, sangat penting dalam pencapaian target NDC. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan berbagai macam modalitas atau support system untuk memastikan apa yang direncanakan di NDC bisa tercapai. Support system tersebut diantaranya adalah strategi dan peta jalan mitigasi dan adaptasi tentunya, sistem inventory gas rumah kaca, sistem registri nasional, sistem informasi data indeks kerentanan, program kampung iklim, dan lainnya. Support system ini terus berkembang dan bergerak sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan strategi ke depan. Sobat Hijau, agenda rutin tahunan UNFCCC atau Climate Convention adalah Conference on Parties atau COP yang diselenggarakan setiap tahun. Tahun ini adalah COP27 dan sebelumnya COP26 di Glasgow. Podcast kali ini akan membahas seputar kesiapan COP27 di Mesir bersama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim selaku focal point UNFCCC. Hadir di tengah kita Ibu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ibu Laksmi Dewanti. Kalau di podcast sebelumnya beliau kita wawancara sebagai co-chair DMCSWG. Ya, betul. Sekarang Ibu kita akan wawancara sebagai National Focal Point UNFCCC atau Climate Convention ya. Ibu, kita kan akan menghadapi COP27 di Mesir kira-kira Bu. Kira-kira ada langkah-langkah penyiapan sistematis untuk menghadapi itu, dan di COP27 ada enggak Bu kira-kira isu yang krusialnya apa gitu, mencakup substansi atau aspek-aspek teknis lain? Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hijau, Pak Karo terima kasih untuk pertanyaannya dan kesempatannya sekali lagi. Karena pertanyaan yang tadi disampaikan menurut saya ini tepat waktu. Ya, Bu. Tadi disampaikan bahwa pada bulan November tahun ini, UNFCCC akan menyelenggarakan Conference of the Party yang ke-27. Dan Indonesia sebagai bagian dari parties tentu saja perlu melakukan persiapan-persiapan. COP27 merupakan COP yang disebut sebagai COP for Implementation. Setelah di COP26 tahun lalu di Glasgow,
telah menghasilkan berbagai macam keputusan-keputusan yang digabung dalam Glasgow Climate Pact. Dan Glasgow Climate Pact ini merupakan salah satu bagian dari rule books atau pedoman-pedoman atau penjabaran dari implementasi persetujuan Paris atau Paris Agreement. Nah, jadi COP27 diharapkan menjadi COP yang menegaskan implementasi dari hasil-hasil tersebut. Kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena Indonesia ingin agar persetujuan Paris atau Paris Agreement dan termasuk komitmen Indonesia dalam persetujuan Paris, yaitu dalam bentuk Nationally Determined Contribution, menjadi suatu dokumen, suatu target yang bisa kita implementasikan dan kita capai. Jadi ada beberapa isu krusial, tadi kalau ditanya isu krusialnya. Jadi melanjutkan, kalau negosiasi, dalam konteks negosiasi ada beberapa elemen yang terus-menerus kita bahas. Dan untuk di Sharm el-Sheikh nanti ada beberapa yang memang menjadi fokus. Yang pertama adalah bagaimana upaya-upaya mitigasi ini bisa diakselerasi atau dipercepat atau diperkuat komitmennya melalui Mitigation Work Program. Jadi di Glasgow sudah disepakati Mitigation Work Program. Nah, kita mengharapkan agar Mitigation Work Program ini bisa lebih dikonkretkan. Dan itu untuk semua countries? Untuk semua countries. Untuk Indonesia ini sangat signifikan. Karena kita sendiri sudah melakukan banyak hal setelah COP26. Kita sudah menyusun dan meluncurkan Volunetzing 2030. Teman-teman di Kementerian ESDM juga sudah menyiapkan peta jalan untuk transisi energi. Dan alhamdulillah tadi pagi kita baru menyelenggarakan, atau Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menyelenggarakan pertemuan atau rapat tingkat menteri dengan menteri-menteri yang terkait dengan NDC untuk meningkatkan ambisi dari NDC kita. Jadi itu merupakan bagian dari persiapan kita agar nanti komitmen mitigasi bisa kita pastikan itu bisa dilaksanakan. Dan kita juga ingin datang untuk membawa contoh bahwa Indonesia sudah melakukan upaya-upaya persiapan-persiapan yang matang. Yang kedua juga ada isu tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara adaptasi dan mitigasi. Kalau selama ini mungkin fokusnya pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Ya. Dan agenda adaptasi itu seringkali menjadi nomor 2. Di Glasgow kemarin sudah sepakat bahwa adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi dan kita harus menyeimbangkan baik dari program dan pendanaannya. Ya. Jadi di Glasgow kemarin kita sudah sepakat dengan Global Goal on Adaptation, kemudian bagaimana nanti menyelenggarakan National Adaptation Plan. Kita menyiapkan hal-hal tersebut dengan berbagai macam cara. Jadi kita memperkuat melalui aksi nyata, misalnya melalui program Kampung Iklim, di mana kita sudah menyiapkan target meningkatkan jumlah lokasi program Kampung Iklim menjadi 20.000 kampung iklim di tahun 2024. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada bagaimana negara-negara mempersiapkan dirinya terhadap dampak-dampak terburuk perubahan iklim. Jadi ada yang disebut pendekatan loss and damage. Jadi bagaimana nanti kita punya kerugian-kerugian atau kehilangan dan kerusakan-kerusakan. Nah, di Glasgow kemarin sudah ada kesepakatan bahwa kita akan mengoperasionalisasikan satu platform yang disebut Santiago Network for Loss and Damage. Maknanya apa itu? Jadi ini merupakan satu network atau satu institusi yang dibangun untuk bisa membantu negara-negara untuk melakukan adaptasi secara lebih dan memastikan ada nanti mekanisme loss and damage. Jadi loss and damage ini kalau ada satu negara yang mempunyai dampak atau terkena dampak yang buruk, mestinya dia dikompensasi. Gitu. Contohnya kita sudah tahu di beberapa pulau-pulau negara-negara kepulauan kecil di Asia di Pasifik yang terancam karena adanya kenaikan muka air laut. Nanti kebanyakan pulaunya itu akan tenggelam dan dia harus pindah. Nah, ini
kemudian siapa yang harus kompensasinya gitu. Jadi karena dia kehilangan lalu ada kompensasinya. Dan yang penting juga yang juga akan menjadi isu krusial, dan ini merupakan isu yang terus-menerus menjadi isu krusial adalah pendanaan. Financingnya yang long term. Climate financing, betul. Kita tahu bahwa bahkan sebelum Paris Agreement, komitmen negara-negara pihak yang notabene negara maju itu belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka berjanji untuk mobilisasi pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang. Sejak di Glasgow, bahkan sebelum Glasgow, di Glasgow ditegaskan bahwa negara-negara maju akan berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut. Ini yang kita harus tagih, karena itu menjadi elemen yang penting untuk bisa memastikan implementasi. Bahkan Presiden Joko Widodo di Glasgow pada saat beliau pidato national statement mengatakan bahwa fulfillment of climate finance commitment is a game changer. Artinya kalau tidak ada pemenuhan dari pendanaan tersebut, maka ya permainannya masih gini-gini aja, nggak berubah gitu kira-kira. The same game yang kita juga tidak bisa expect hasil yang lebih baik kan kalau same game. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi selain melakukan persiapan submisi, kita menyampaikan dokumen-dokumen usulan, masukan, submisi yang memang sudah terencana. Indonesia juga menyiapkan tadi beberapa hal, dan mudah-mudahan sebelum COP27 Indonesia sudah menyampaikan atau mengumumkan kenaikan target NDC kita. Yang tadi pagi kebetulan juga sedang dibahas oleh pertemuan tingkat menteri. Mudah-mudahan kita akan menaikkan ambisi kita dari, kalau saat ini kan 29% atau 41. Jadi kita akan menaikkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini terus-menerus continue dan serius melakukan komitmennya. Baik. Ini info terbaru ini, Bu. Ya, didoakan ya. Didoakan. Ada kan ambisinya kita baru dari kegiatan-kegiatan untuk menunjang pencapaian NDC ya. Sekarang ambisi untuk besarannya begitu kira-kira ya, besarannya. Nah Ibu, ada nggak langkah yang disiapkan, mengingat tadi Ibu menyampaikan ada isu-isu krusial ya, artinya langkah-langkah untuk para negosiator juga mungkin penting. Bagaimana sih strategi, misalnya di aspek financing kan tidak bisa hanya di ruangan, ini harus ada bilateral cooperation dan komunikasi yang lebih intens. Kira-kira ada langkah seperti itu, Bu? Ya, setelah Glasgow kita sudah menyelenggarakan beberapa pertemuan di tingkat nasional ya, tentu saja. Khususnya menjelang Juni kemarin, karena di bulan Juni itu ada yang disebut Climate Change Bonn Meeting. Jadi pertemuan di Bonn yang merupakan intersessional. Jadi Bonn kemarin merupakan pertemuan dari dua subsidiary body yang ada di UNFCCC, SAPSTA dan SBI. Jadi menjelang kemarin bulan Juni kita sudah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk menyiapkan posisi Indonesia. Dan juga menyiapkan tadi dokumen bagaimana nanti enhance ambisi untuk NDC, bagaimana nanti adaptasi melalui proklim, kemudian menyiapkan juga National Adaptation Plan, dan juga melakukan persiapan-persiapan, terutama kalau untuk climate finance, ini lead negosiatornya ada di Kementerian Keuangan, juga melakukan persiapan-persiapan. Dan kita sudah melakukan kick off beberapa waktu yang lalu untuk memperteguh dan memperkuat delegasi Indonesia menuju Sharm el-Sheikh. Baik. Nah, nanti akan ada serangkaian banyak sekali, dan itu memang benar tadi Pak, tidak hanya di atas kertas. Betul. Tapi kita juga melakukan upaya-upaya, contohnya misalnya untuk pendanaan tadi ya. Kita melakukan komunikasi intensif dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPDLH. Ya, kita juga berkomunikasi dengan Global Environmental Facilities, dan alhamdulillah ini informasi baru juga nih Pak. Alhamdulillah untuk siklus ke-8 GEF, Global Environmental Facilities, Indonesia akan mendapat alokasi yang terbesar dibanding negara-negara lain. Untuk agenda perubahan iklim juga. Termasuk agenda perubahan iklim, agenda konservasi keanekaragaman hayati, dan agenda pemberantasan penggurunan atau land degradasi, degradasi lahan. Jadi kita memang melakukan banyak hal, termasuk bilateral.
Bilateral yang dilakukan oleh KLHK, tidak hanya oleh PPI ya, tidak hanya oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, tapi juga oleh seluruhnya, ada dari KSDAE, kemudian ada dari PSLB 3 dan sebagainya. Ya, ini semuanya nanti akan berkontribusi kepada upaya nyata kita. Baik, terakhir Ibu Dirjen, kira-kira ada nggak hasil yang kita inginkan atau kita harapkan dari COP27 ini? Gitu ya. Mengingat tadi ada, ini ada agenda yang dibahas terus, misalnya sustain financing gitu ya. Financing yang jangka panjang itu kan agak-agak long set gitu ya, Bu, tidak pernah. Iya, terus-terusan. Kira-kira apa yang diharapkan, Bu? Hasil yang diharapkan di COP27 ini? Ya, sebetulnya kita mengharapkan banyak karena sebagai COP yang disebut COP of Implementasi, COP for Implementation, ini harusnya memberikan keputusan-keputusan yang konkret. Contohnya tadi salah satunya adalah SNLD atau Santiago Network for Loss and Damage. Ini harus sudah bisa beroperasi secara penuh. Mengingat kita juga banyak pulau-pulau kan kita juga betul. Kita juga bicara bahwa Indonesia juga sangat rentan sebagai negara kepulauan besar. Kemudian hasil konkret yang lain adalah komitmen dari negara-negara pihak terhadap peningkatan ambisi NDC mitigasi. Kalau tadi Indonesia mudah-mudahan sebelum COP27 kita sudah menyampaikan naiknya berapa persen, kita tunggu nanti ya lagi karena semuanya masih di-exercise. Harus hitung-hitungannya harus kita cermat betul, kan, Bu? karena kita tidak hanya sekedar menghitung dan memuat di dalam dokumen, tapi angka yang kita letakkan itu merupakan benar-benar angka yang bisa kita raih, kita capai. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditelusuri. Bagaimana nanti implementasinya. Jadi kita mengharapkan negara-negara lain juga melakukan komitmennya sehingga setelah COP27 hasil sintesa itu menyatakan, karena kemarin sebelum COP26 Sekretariat UNFCCC melakukan sintesa terhadap berbagai macam komitmen-komitmen negara-negara, dan hasil sintesanya mengatakan bahwa kalau negara-negara, semua negara memenuhi komitmennya, kita tetap masih belum bisa menekan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, jadi ini harus terus. Mudah-mudahan nanti ada kenaikan dan peningkatan. Dan juga untuk komitmen pendanaan ini yang masih harap-harap cemas sebetulnya. Harap-harap cemas. Tapi kami berharap bahwa nanti ada, biasanya di dalam COP itu negara-negara kemudian menyatakan komitmen pendanaannya. Yang kita harapkan sebetulnya bukan hanya pernyataan komitmen pendanaan, tapi mudah-mudahan nanti di COP27 entitas pendanaannya UNFCCC, baik itu Global Climate Fund, Global Environmental Facilities atau Green Climate Fund atau GCF, nanti bisa melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan sumber-sumber atau dana-dana tambahan dari komitmen-komitmen negara-negara maju itu. Baik. Terima kasih Ibu Dirjen. Sama-sama. Saya kira Sobat Hijau, beliau sudah mencerahkan kita semua, dan tadi beliau sudah menyampaikan berbagai upaya langkah yang tengah dipersiapkan dalam menghadapi COP27, termasuk substansi-substansi yang akan dibahas di sana. Dan kita pun nanti akan mensosialisasikan, Bu ya, menyampaikan hasil-hasil COP27 ini kepada rekan Sobat Hijau semua. Terima kasih Bu Dirjen sekali lagi. Salam sehat selalu Sobat Hijau, sampai ketemu di podcast dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Hijau.